Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an yulkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam keimanan bisa hadir di sekolah pukul 07.15. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Dan lebih-lebih Bapak Ibu kalau kita lihat tadi malam ya sudah ada informasi yang menggembirakan ya, nanti mungkin juga bisa berbagi dengan yang lain. Itu bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian para perantara hidayah, perantara agama disyukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Kemudian atas mempersuruhnya, atas kehadirannya semuanya Bapak Ibu guru, karyawan SMP 11 Semarang disyukuri alhamdulillah jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kajian kita, marilah Bapak Ibu hati dan pikiran kita satukan, kita niat karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Semata-mata kita di sini adalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan pahalanya Allah, ya, mendapatkan surganya Allah. Itu niatan kita. Kemarin kita beberapa hari yang lalu kita sudah mengkaji beberapa hal. Yang terakhir tentang menjaga 5 sebelum 5 ya. Kemudian karena ini berarti mulai nanti malam itu berarti sudah memasuki 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maka pagi hari ini sedikit saya menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jadi sebuah atau satu malam atau malam berpangkat malam barokah ya, jadi banyak yang menyebutkan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini surat Al-Qadar ini turun dilatar belakangi oleh pada waktu itu Rasulullah dengan beberapa sahabat ya. Beliau bercerita tentang orang-orang dulu, yaitu orang-orang di zaman Bani Israel. Itu beliau bercerita, para sahabat, bahwa orang-orang dulu itu ibadahnya luar biasa, umurnya panjang, ibadahnya luar biasa. Ada 4 orang yang ibadahnya itu selama 80 tahun itu terus menerus. Jadi siang ibadah, malam sholat, malam berzikir dan seterusnya. Jadi ibadah terus menerus selama 80 tahun. Luar biasa ya. Para sahabat luar biasa ya. Dan kita mungkin Bapak Ibu kalau kali ini kita membayangkan ya, 80 tahun ibadah terus menerus tidak meninggalkan Allah sekejap mata pun. Kayaknya kok untuk sekarang ini hal yang tidak mungkin. Bisa kita tes diri kita, tidak usah 80 tahun ya. Setahun mungkin ya terlalu lama ya. 1 bulan pun mungkin terlalu lama untuk ibadah. Seminggu barangkali ya sudah sehari saja Bapak Ibu. Coba mungkin kita tes diri kita selama 24 jam beribadah terus tidak meninggalkan Allah sekejap mata tuh. Itu pun sehari pekerjaan yang sangat sulit ya. Sangat sulit kita lakukan. Dulu itu 80 tahun. Maka pada waktu Rasul bercerita itu para sahabat gelisah. Gelisahnya apa? Orang dulu itu amalannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu para sahabat orang-orang dulu ya, kalau diceritani tentang pahala, tentang amalan, wah itu luar biasa. Di hadis lain ya, di Kitabul Nikah itu ada juga cerita
Jadi para remaja ya orang begitu ya. Ada 3 orang itu bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Jadi istilahnya ya meneliti sebetulnya Rasul itu ibadahnya seperti apa kok gitu. Tanya sama istrinya Ibu Aisyah. Kemudian diceritakan bahwa Rasul itu ya puasa wajib ya puasa sunnah Senin Kamis ya. Bahkan puasa Senin Kamis itu diizinkan, artinya terus. Tapi ya kadang tidak puasa. Kemudian sholat malamnya. Sholat malam itu Rasul itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal Rasul itu orang yang maksum. Maksum itu dosanya yang akan datang dan yang sudah diampuni dijamin surga. Itu sholat sunnah, sholat malam itu saja kakinya sampai karena apa? Saking lamanya ya. Sampai istrinya itu menegur, ya Rasul, engkau itu kan sudah dijamin masuk surga oleh Allah, kok sholat kok sampai seperti itu? Apa syaratnya Rasul? Apa takunu ya? Apakah tasur? Apakah aku ini bukankah aku ini disebut hamba yang bersyukur? Justru karena itu beliau bersyukur sampai seperti itu. Nah diceritakan seperti itu para tadi yang tanya tadi itu, waduh, nah Rasul sudah jamin surga, gitu ya. Nah, kita ini belum dijamin surga. Dah ada 3 orang itu, gini saya akan sholat malam terus, nggak pernah tidur, janji dalam dirinya. Terus yang satu lagi, dah saya akan puasa terus, nggak pernah makan. Bahkan yang satu, dah saya nggak akan cari istri, mengganggu kok ibadah terus gitu ya. Akhirnya terdengar oleh Rasul ya, siapa yang bilang tadi saya ini sudah hamba biasa, saya pun sudah puasa, sudah mokel, nggak boleh puasa terus, nggak boleh. Pol-polnya puasa sunnah itu ya Abu Dawud itu sehari puasa sehari tidak itu paling pol ya. Lebih baik lagi ya dengan lagi Senin Kamis dan lain-lain. Kemudian siapa yang tidak nikah ya, saya sudah nikah. Siapa yang mau sholat malam terus, saya pun ya tidur. Akhirnya ini hadis lain yang menunjukkan bahwa dulu itu para sahabat seperti itu. Maka begitu kembali lagi ke cerita awal, begitu Rasul cerita orang seperti itu, sahabat itu wah gimana ya kita tidak bisa menyayangi orang-orang dulu ibadahnya seperti itu. Nah akhirnya Allah menurunkan surat Al-Qadar itu. Jadi malaikat Jibril memberikan wahyu pada Rasulullah, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Setelah itu Rasulullah bercerita sama teman-temannya tadi, sahabat-sahabatnya tadi, sahabat ketahuilah Allah telah menurunkan surat Qadar, yaitu yang mana 1 malam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 malam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung tahun itu 83 tahun lebih. 83 tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Jika kita bisa memperoleh malam Qadar, sama halnya kita itu bisa misalkan ibadah, sama halnya kita beribadah 83 tahun lebih. Berarti apa? Lebih baik dengan orang-orang yang dulu, orang itu kan 80 tahun, lebih baik dari. Nah ini kapan turunnya Bapak Ibu? 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah di dalam sabdanya ya, tahraw Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar, mempersungguhlah mencari Lailatul Qadar di malam 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Khususnya 10 malam terakhir aja masih khususnya di malam-malam yang ganjil. Sehingga mungkin mulai malam nanti berarti sudah mulai malam 21 ya. Mungkin kalau yang ganjil ya 21, 23, 24, 27, 25, 27, 29. Ya,
10 malam terakhir itu akan salah satu di antaranya turun malam qadar itu. Kalau kita sedekah itu berarti dilipat gandakan 83 tahun. Kita sholat dilipatkan 83 tahun. Maka Bapak Ibu ya, marilah kita motivasi diri kita masing-masing untuk bisa mendapatkan malam qadar itu. Nah, bagaimana caranya Bapak? Ya, caranya ya kita di malam itu bisa beramal ibadah atau kebaikan-kebaikan. Kalau Rasul memberikan saran di malam itu kita hendaklah iktikaf di dalam masjid. Iktikaf itu berdiam diri ya. Niat iktikaf di dalam masjid, kemudian ya berdoa. Kalau yang dicontohkan itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun dan suka memberi pengampunan, maka ampunilah dosa. Ya, kalau bisa dibaca 1000 kali Bapak Ibu atau sekuatnya bahasa itu berdiam. Atau mungkin lah itu iktikaf diniati Bapak Ibu, artinya niatnya wah saya mau iktikaf jam 11 sampai jam 1 misalnya, atau jam 1 sampai jam 3 misalnya. Diniati. Karena iktikaf itu harus dalam keadaan suci, berwudu. Tapi misalkan wah saya diam terus berdoa itu enggak kuat, ya sudah baca Al-Quran, boleh enggak apa-apa baca Al-Quran. Pokoknya diisi dengan kegiatan yang baik. Atau sholat sunnah. Silahkan sholat apa keinginannya. Atau paling tidak itu bisa sholat tasbih Bapak Ibu. Sholat tasbih ya. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Sholat tasbih itu 4 rakaat ya. Jadi setelah Al-Fatihah surat, kemudian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pas itu 15, terus nanti di Selasa itu 10. Totalnya itu 350. Itu sholat tasbih. Itu manfaatnya juga banyak, diampuni dosa-dosa yang disengaja maupun tidak, diampuni dosa-dosa besar maupun dosa kecil, diampuni dosa-dosa yang sangat banyak manfaatnya. Marilah kita manfaatkan itu. Atau mungkin ya kita sedekah diniati untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi mungkin kita masukkan infak di masjid apa ya, itu masukkan. Karena amal diniat seperti kemarin saya sampaikan. Sebetulnya amal itu kan tergantung niat kita. Kalau ini pokoknya saya infak sedekah saya niati untuk mendapatkan Lailatul dapat Bapak Ibu. Maka marilah di malam qadar itu ya, yang mulai menanti malam ya, kita untuk berfastabiqul khairat, balapan mencari kebaikan, khususnya balapan dengan dirinya sendiri ya. Fastabiqul khairat itu bukan dengan yang lain ya. Kalau dengan yang lain beda, kita startnya beda. Yang mungkin ekonominya banyak, sedekahnya banyak, kita ekonomi biasa ya kalah ya, terutama dengan diri kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, itu cara bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Pokoknya kita terus berbuat kebaikan ya, kemudian ya berdoa dan lain-lain di dalam masjid. Kalau di tempat saya Bapak Ibu ya, yang kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang datang, kan di depan saya itu kan ada masjid. Itu kalau sudah mulai nanti malam itu sudah masjid itu ya mulai maghrib sampai sahur sampai subuh tidak akan sepi, karena orang semua tidur masjid. Dan nanti ada yang baca Al-Quran, ada yang berdoa, ada yang tidur tidak apa-apa, tapi dia pesen nanti saja 3 jam berbangunkan berdoa sampai seperti itu. Bahkan ada di tempat lain itu sahurnya di masjid juga ada. Itu kuruk ya, kuruk karena ini 1 tahun sekali badannya hanya semalam, 80 tahun itu sangat rugi kalau terlewatkan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana, apa ciri-cirinya malam qadar itu turun? Bapak Ibu, dulu itu sebetulnya Rasul itu ingat kapan Lailatul Qadar itu turun, tapi pada waktu beliau itu mau cerita itu para sahabat itu pada
apa ya, rame atau apa gitu ya. Akhirnya apa? Rasul dilupakan oleh Allah. Ya, dilupakan oleh Allah. Hanya ciri-cirinya masih ingat. Ciri-cirinya masih ingat. Di malam itu, karena paginya itu kok ada air atau becek, itu hujan. Malam itu hujan atau gerimis ya. Kemudian setelah itu terang, langit itu begitu cerah Bapak Ibu, cerah dan suasananya hening ya. Suasananya hening ya. Angin yang terjun ya sepoi-sepoi. Angin itu begitu cerah, suasana hening, tenang ya. Kemudian setelah itu pagi harinya matahari terbit itu tidak menyengat, jadi istilah Jawanya itu ngelemeng ya, jadi remang-remang ya, remang-remang seperti terhambat kabut gitu ya. Itu salah satu ciri, walaupun itu tidak mutlak ya, karena mungkin kalau musim kemarau kadang-kadang sudah tidak bisa. Tapi setidak-tidaknya itu sebagai patokan atau mungkin apa ya, rambu-rambu kapan itu turunnya Lailatul Qadar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, marilah diri kita masing-masing ya, kita motivasi, kita hidup sekali yang singkat terbatas, kita diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, kita sudah diberikan beberapa apa ya, kelebihan, beberapa nikmat ya, termasuk kesehatan. Marilah di bulan Ramadan tahun ini ya, kita bersemangat untuk khususnya ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada kita, selalu memberikan kesemangatan bagi kita, juga memberikan ya, manfaat-manfaat yang kita lakukan. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit tambahan terkait dengan ya, kultum pada pagi hari ini ya, kita mengambil judul Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.